Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini dan jabatan-jabatan di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Terkhusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Tablighul Akbar Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Ya insyaallah mudah-mudahan panitia diberikan keistiqamahan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, diberkahi oleh Allah, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Terkhusus kepada seluruh masyarakat TKI dan TKW Desa Songgom serta memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah dan santunan anak yatim piatu bersama Al-Munsyidin dari Kota Pekalongan, yang insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, diberkahi hidupnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Terkhusus kepada kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama, dari Ansarnya, dari Bansarnya, dan juga kawan-kawan dari para pemuda Pancasila, yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan dan terus menjaga keutuhan NKRI dan selalu bisa menjaga agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, di malam yang dimana Allah sedang menyebutkan nama kita di hadapan para malaikat Allah, yang insya Allah di malam ini tidak akan ada keluar dari majlis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal.
salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat serta hidayah. Allah mengizinkan kita duduk di dalam majlis yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan. Tidak akan seseorang berkumpul di dalam tempat yang mulia seperti di malam ini kecuali Allah mengizinkan kita akan menjadinya mulia di sisi Allah. Tidak akan kita berkumpul di dalam majlis yang terhormat seperti ini kecuali Allah menginginkan tertempelnya setiap penghormatan oleh hambanya sehingga hamba lain memberikan penghormatan satu sama lainnya. Insya. Saya mau tanya, hadir di dalam tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Sumpek hilang atau enggak? Tahu enggak apa sih yang bikin kita enggak sumpek, kita senang, kita bahagia di dalam majlis ini? Apa yang bikin kita senang? Apa? Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim tadi kita sama-sama baca salawat ya. Betul ya? Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim dikatakan salawatnya setiap hamba kita ini itu kepada Nabi adalah doa. Adalah doa. Salawatnya malaikat kepada Nabi itu namanya istighfar atau memohon ampunan Allah. Jika Allah yang bersalawat kepada Nabi itu namanya rahmah, namanya curahan kasih sayang. Berarti yang bikin kita senang, yang bikin kita bahagia, mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini semua doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, semua dosa kita yang kecil maupun yang besar semua diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, pulang dari tempat ini Allah curahkan rahmat ke dalam hati kita sehingga kita pantas mendapatkan hidayah Allah. Insya. Ini yang bikin kita senang, ini yang bikin kita bahagia. Makanya orang duduk di dalam majlis utang aja lupa. Betul nggak? Ada di sini orang yang niatnya datang mau nagih utang, ada? Niatnya apapun itu, siapapun dia. Mau dia cuman sekedar lewat tiba-tiba ngelihat keramaian dia duduk, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa aja orang yang niatnya punya niat jelek aja, punya niat jelek, maaf, punya niat jelek. Ada satu kisah di mana Al-Habib Abdullah bin Husain ibn Tahir, pengarang kalau kita sering baca, pernah baca qasidah Ya Arhamar Rahimin. Tahu? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar, Ya Arhamar Rahimin. Yang ngarang Ya Arhamar Rahimin itu namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau seorang wali min awliyaillah. Pada di zamannya setiap pengajian itu kurang lebih 2000 orang. Kalau sekarang pakai mic, dulu belum ada mic. 2000 orang yang hadir, beliau menyampaikan semuanya diam. Ini kita pakai mic aja masih ada yang ngobrol. Bener apa enggak? Mudah-mudahan yang masih ngobrol nggak berhenti sampai mati. Sampai capek ngobrol mulu. Bu, kan enak kalau diem begini, kan enak ya. Emang tiap majlis mesti disumpahin dulu apa? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu waktu datang ke dalam majlis, ada orang ahli maksiat. Ada orang ahli maksiat, enggak kenal ulama, enggak pernah duduk sama ulama, enggak pernah ibadah kepada Allah.
Tiba-tiba dia datang ke dalam majlis Habib Abdullah bin Husin ibn Tahir. Punya niatnya cuma mau nagih utang. Kalau ketemu orangnya ditagih utang, dia nggak punya duit, mau dibunuh. Niatnya mulia apa jelek? Jelek apa mulia? Saat dimana mau ditagih, kalau nggak ada uang, orangnya mau dibunuh. Ini kejinya luar biasa, niatnya udah nggak bagus. Tiba-tiba Al-Habib Abdullah bin Husin setelah dia menyampaikan ilmu, bubar jamaah, ini orang nyari yang dicari nggak ketemu. Lalu dia pulang, tiba-tiba dia gelar sejadah, dia sujud kepada Allah. Dia sujud, dia nangis, keluarganya bingung. Ini orang ahli maksiat, keluarga saya yang satu ini nggak pernah ibadah. Lalu dia bingung, cari ustadz, ini tahu nggak apa penyebabnya ini orang jadi begini, keluarga saya yang satu ini. Sampai beliau, ini ustadz, samperin. Wahai Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Wahai ustadz, tolong bimbing saya untuk bertaubat kepada Allah. Saat dimana seseorang dia datang ke dalam majlis, lalu ini ustadz datang ke rumah Habib Abdullah bin Husin ibn Tahir. Tatkala datang ke rumah Habib Abdullah bin Husin ibn Tahir, minta tolong bagaimana penyebabnya ini orang agar taubatnya diterima sama Allah. Apa jawaban Habib Abdullah bin Husin? Beliau mengatakan, aku melihat beliau datang ke dalam majlisku ini tanpa disadari rahmat Allah. Aku melihat memenuhi dalam dadanya. Lalu aku mengangkat dua belah tangan. Aku minta kepada Allah agar orang ini diberikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang ahli ibadah. Lalu Allah jawab doanya Habib Abdullah bin Husin ibn Tahir. Ini orang taubatan nasuha, sujud kepada Allah. Umurnya semua dia pakai maksiat. Tatkala di akhir umur 75 tahun, di dalam riwayat kurang lebih 75 tahun umurnya. Maksiat dari mulai balik sampai 75 tahun maksiat. Mudah-mudahan di Songgom nggak ada yang begitu ini. Mudah-mudahan semuanya ahli ibadah insyaallah. Amin ya rabbal. Saat dimana dia telah dibimbing untuk dekat kepada Allah, diajarkan beribadah, umurnya cuma 3 hari dekat sama Allah, mati dalam keadaan sujud kepada Allah. Coba kita lihat tuh, apa hikmah daripada kisah ini? Jangan pernah memandang seseorang dari luarnya. Jangan pernah memandang seseorang dengan apa yang dia pakai. Tapi lihatlah, kata Nabi SAW, wahai umatku, jika kalian ingin melihat seseorang hamba, baik buruknya seorang hamba, maka lihat bagaimana matinya. Jika dia mati dalam keadaan beribadah, maka dia orang yang baik di dalam kehidupannya. Jika dia mati di dalam kemaksiatan, berarti dia orang yang hidup selalu bermaksiat kepada Allah, sehingga hidup dalam keadaan maksiat, mati Allah tutupkan juga dengan kemaksiatan. Na'udzubillahi min. Nah, kalau kata orang Songgom, life is choice. Ngerti nggak lu? Sama, saya juga enggak. Hidup itu pilihan. Apa yang kita mau jalani, Allah semua kasih jalan buat kita. Ada kanan, ada atas, ada dekat, ada kurus, ada tinggi, ada rendah, ada bulan, ada matahari. Ngapa jadi bulan sama bintang sih? Orang keluarnya bareng. Bikin emosi aja. Ada bulan, bintang. Hidup ini semuanya kita punya pilihan. Mau kemanapun arah hidup kita, Allah kasih jalan. Ini malam kumpul satu desa Songgom, betul ya? Kalau satu desa orangnya segini apa enggak? Harusnya lebih atau kurang? Lebih atau kurang? Tapi kenapa yang datang segini? Tuh suudon lu. Baru udah dibilang jangan pernah nilai seseorang dari luar
baru dikatakan jangan memandang seseorang zahirnya tidur, kelihatannya tidur, kelihatannya makan, kelihatannya di dalam rumah lagi nonton. Tapi kenapa kita yang dipilih oleh Allah? Karena kita yang lebih berhak diampuni dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Ayo panitia mau bulak balik dah cepetan, habis ini mau apaan lagi? Dah. Terus nasi nggak ada nasi. Ini masuk di tahun tahun baru Muharram ini identitas seseorang bisa berubah menjadi baik, bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Tergantung bagaimana keinginan. Makanya hidup itu adalah pilih. Lupa deh tuh. Terusin gak Bu? Ini laki-laki pada kemana ya? Sekarang saya ceramah, depan kanan perempuan, depan kiri perempuan, depan panggung perempuan, lakinya pada kemana? Bapak, Pak, lu di dunia aja tertindas Pak, gimana di akhirat? Pak, Bapak, emak-emak yang dalam. Bapak, tanda-tanda akhir zaman Pak. Lebih banyak perempuan dibanding. Makanya Pak, maaf kalau masih punya istri satu, kesian Pak perempuan-perempuan yang belum kawin. Lah ngapa? Yeay. Emang perempuan emang boleh kok laki-laki nikah 2 lebih, boleh kan ya? Boleh nggak Pak? Boleh Mas. Perempuan aja yang bilang nggak boleh. Perempuan hidup banyak larangan. Giliran Allah yang larang dia nggak mau terima. Jangan ngebentak suami, bodoh amat. Urusin suami, urus aja diri sendiri. Itu kan larangan Allah. Giliran nikah lagi, laki ngurusin, ikutin ayat yang Allah telah tentukan, nggak diizinin. Emang udah pada gelo. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau baik, ini tahun penentu, awal tahun penentu. Kemarin di akhir tahun baca doa nggak ba'da asar? Baca doa nggak? Dibikin di masjid, dibikin. Habis maghrib baca doa awal tahun nggak? Tahu nggak? Kata Nabi SAW, orang yang paling baik yang dia hari kemarin lebih buruk daripada hari ini. Maksudnya paham nggak? Kemarin maksiat, tapi hari ini kurangan maksiatnya. Tapi orang yang lebih baik, yang kemarin ahli ibadah, hari ini jauh lebih beribadah daripada hari yang kemarin. Dan hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Makanya di awal bulan, di awal tahun seperti ini, minta sama Allah, ya Allah berikan saya hidayah. Ya Allah, izinkan saya merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Kadang manusia ini dikasih satu yang diinginkan sama Allah kita ini cuman ibadah. Betul apa enggak? Ada hamba Allah disuruh cari duit yang banyak, setiap tahun setoran ke Allah ya 1 miliar. Ada yang begitu, ada. Enggak. Allah minta apa? 2,5% zakat bagi yang kelebihan rezeki. Yang kurang enggak diwajibin, enggak, tenang aja. Tapi Allah cuman mengatakan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Cuman Allah minta kita ibadah. Ibadah yang benar. Hadapkan diri kepada Allah. Sadarkan diri kita sebagai hamba. Saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Hah? Kita kan orangnya kepedean. Betul nggak? Tahu nggak definisi seorang hamba itu apa sih? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, itu hamba. Siapa yang pantas dikatakan hamba? Di dalam Al-Quran Allah abadikan. Di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa itu hamba yang dimaksud oleh Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikatakan hamba oleh Allah. Kenapa? Hidupnya Nabi tidak pernah kurang kecuali ibadah kepada Allah. Nabi punya waktu 24 jam, betul? Kita punya waktu berapa sehari semalam? Berapa? 24 apa kurang? 24 apa lebih? Sama 24 jam. Ulama mengatakan 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 23 jam Nabi pakai ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi bagi-bagi. Makan, istirahat, silaturahmi, kumpul dengan para sahabat. Yang namanya 1 jam ngumpulnya Nabi, istirahatnya Nabi, silaturahmi Nabi, itu masih dihitung ibadah. Berarti ulama semua sepakat 24 jam Nabi pakai ibadah kepada Allah. Betul apa enggak? Kalau kita 23 jam kita lalai kepada Allah, 1 jam kita maksiat kepada Allah. Betul apa enggak? Bib, saya sholat. Iya, emang kita mah sholat. Dohirnya, kelihatannya kita. Di dalam kitab yang dikarang oleh Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi, beliau mengatakan kriteria orang yang sholatnya diterima sama Allah itu ada 3. Yang pertama, tahu dalam syariat, caranya, wudunya, syariat-syariatnya tahu. Allahu Akbar, udah masuk waktu sholat. Bib, orang Songgom mah Masya Allah Bib, buat sholat mah belum waktunya aja udah sholat. Ada di sini yang begitu. Bib, saya udah nungguin subuh Bib sampai jam 2 Bib. Ternyata subuhnya jam 5. Saya sholat dulu deh jam 2 dah. Nggak boleh. Orang yang dikatakan sholatnya diterima sama Allah ada 3 kriterianya. 1, tahu dalam tahu syariatnya. Yang kedua apa? Hakikatnya dia paham. Gerakannya nggak dilebihin, nggak dikurang. Sama itu hakikat. Ibu, bapak lewat masjid, lewat musola, lewat rumah, ada orang yang punya gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Itu orang lagi ngapain kira-kira? Lagi apa? Yang terlihat dia Yang ketiga ini nih, kalau syariat ama hakikat, insya Allah kita itu ngejalanin. Betul apa enggak? Betul. Yang ketiga ini nih yang paling susah. Ma'rifat. Hati sama pikiran sampai kepada Allah. Salat kita dalam keadaan khusyuk. Nah ini nih yang susah nih. Betul nggak? Coba di sini ada orang yang umurnya 60 tahun ada? 70? 80? Tanya coba sama yang umur 60, 70, 80, pernah nggak ngerasain salat khusyuk? Belum. Berarti selama ini kita salat kalau nggak khusyuk nggak diterima dong berarti ya. Betul? Betul nggak? Padahal di dalam salat kan kita sudah berikrar sama Allah. Betul apa enggak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, seluruh kehidupanku aku serahkan kepadamu ya Rabb. Betul apa enggak?
Begitu Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kompor belum dimatiin, ingat. Sendal taruh di mana lupa, ingat di situ. Betul apa enggak? Bukan cuman di zaman sekarang, zaman dulu udah ada. Di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajha, di zaman Sayyidina Ali ini saat itu sudah menjadi khalifah. Ada salah satu sahabat datang kepada Sayyidina Ali, wahai Khalifatul Rasulillah, saya lupa naruh koin emas di mana, saya lupa. Bisa bantu saya, tolong amalan apa biar saya mengingat? Apa kata Imam Ali? Kata Sayyidina Ali, ambil wudhu. Koin emas hilang, urusan apa sama wudhu katanya? Udah cepetan jangan bawel, ambil wudhu. Ambil wudhu. Selesai ambil wudhu, terus apa lagi katanya? Gelar sejadah, sholat. Koin emas hilang, lupa naronya, urusan sholat apa? Kerjain. Begitu dia Allahu Akbar, Al-Fatihah belum selesai, dia nengok. Wahai khalifah, aku ingat ada di bawah bantal katanya. Ini di zaman dulu udah ada, apalagi zaman sekarang. Betul apa enggak? Khususnya anak muda nih. Anak muda. Anak muda. Masjid di sini gede apa kecil? Maaf. Sholat subuh yang paling banyak anak muda apa aki-aki? Anak mudanya pada kemana? Mati suri. Anak muda, anak muda, lu gimana mau laku? Lu gimana mau ada perempuan yang mau sama lu? Sholat subuh lu aja males. Nok, cari laki-laki yang ibadahnya bagus, nok. Jangan yang dicari banyak duitnya, jangan. Kenapa? Kesiksa batinnya. Apalagi udah nggak punya duit, nggak ibadah. Ya. Betul. Betul. Anak muda, ada satu kisah nih anak muda nih. Mau nggak satu kampung ini diampunin dosanya sama Allah? Ngimpi. Ada satu kisah, ada anak muda rajin ibadah. Satu waktu syaitan ngadu sama Allah, ya Allah, saya ngelihat nih orang kesel, kerajinan ibadahnya, boleh nggak saya goda? Silahkan kalau engkau mampu, kata Allah. Ini syaitan turun ke bumi buat ngegoda ini anak muda. Ini anak muda sebelum subuh azan dia mandi, selesai mandi dia pakai baju yang baru, rapi, kain sarung, peci. Dia keluar dari rumah kesandung, jatuh, kotor semuanya. Dia jalan lagi. Dia balik lagi ke dalam rumah, dia mandi, dia bersih-bersih, dia keluar lagi dengan baju yang bersih, dengan kain yang bersih, peci yang bersih. Begitu dia jalan lagi ngelangkah, kesandung lagi, kena kubangan air lagi, kotor lagi. Dia masuk lagi ke dalam rumah, dia lari, dia mandi, dia bersih-bersih, dia keluar lagi. Nggak lama begitu keluar, ada nenek kakek-kakek bilang, "Nak, jangan lewat situ, lewat sini, nak." "Bapak mau kemana?" "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke masjid." "Ayo kita sama-sama kita jalan ke masjid." Kata kakek tuh, dituntun sama ini kakek. Ini anak juga nuntun. Begitu sampai di depan masjid, ini anak muda mau masuk masjid, diajak ini kakek, "Kek, ayo kita masuk sama-sama." Apa jawaban ini kakek? "Maaf nak, saya datang ke sini bukan untuk sholat bareng-bareng. Saya nggak mau masuk ke dalam masjid." "Kenapa?" "Karena saya syaitan yang telah diperintahkan dan saya izin kepada Allah untuk menggoda dirimu. Saat engkau keluar, aku yang menyandung dirimu sehingga engkau jatuh ke dalam kubangan. Saat engkau jatuh, aku tertawa. Begitu engkau kembali, aku dalam keadaan tertawa terbahak-bahak. Tidak berapa lama engkau keluar dengan pakaian rapi, dosamu dan dosa orang tuamu diampuni oleh Allah."
Aku sandung lagi, dia jatuh lagi dalam kubangan, jatuh dalam keadaan kotor. Aku tertawa, begitu dia pulang, engkau pulang, aku tertawa terbahak-bahak. Begitu kau keluar, aku melihat Allah telah mengampuni tetangga-tetanggamu. Saat itu aku tidak berani lagi untuk menjatuhkan dirimu. Aku khawatir jika aku menjatuhkan dirimu, aku khawatir satu kampung ini dosanya semua akan diampuni oleh Allah. Anak muda, sholat di masjid, giliran mati minta disolatin di masjid lu. Kita lagi bingung sama anak muda. Anak muda cari rezeki itu yang halal. Paham? Jadi laki-laki gagah, peres keringat, banting tulang buat orang yang kita cintai. Betul? Bukan main judi online, bukan. Selot lagi. Nyari Zeus lagi. Anak muda, yang namanya wanita itu, dia tuh nggak butuh cinta. Apa? Oh emang. Nok. Kalau kalian mau cari pemuda yang banyak duit, maaf, mereka bukan orang-orangnya, tapi mereka yang dapat membawa kalian. Jika kalian memiliki cinta yang tulus karena Allah dan cintanya karena Rasul, maka merekalah orang-orang yang dapat membawa kalian sampai ke dalam surganya Allah. Tuh gue belain. Sholat yang benar ya, sholat ngaji yang benar, deketin ulama, jangan jauh-jauh dari ulama. Saya kalau ceramah saya pengennya buat anak-anak muda, kalau buat aki-aki nenek-nenek ngapain lagi dinasehatin, udah kepalang tanggung. Betul apa enggak? Bu, itu yang belakang nggak kelihatan bu. Ibu minggir dulu. Ibu mau duduk sini. Apa saya yang di situ? Itu yang belakang nggak kelihatan ibu. Oi, itu yang belakang nggak kelihatan. Terusin nggak nih? Ini mumpung momen, ini momennya 1 Muharram, tahun baru, bikin dong kehidupan kita jauh lebih baik. Imannya kita, ayo dong dinyalain lagi. Maaf, bumi pernah bilang, wahai hamba-hamba Allah, wahai para manusia, kalian bersombong-sombong di atas punggungku, kata bumi. Tapi ingat, kalian akan bersedih dalam keadaan saat engkau ada di dalam perutku, katanya. Saat kita masih hidup ini kita ada di punggungnya bumi. Nanti kalau udah mati kita ada di dalam perutnya bumi. Engkau senang dengan bergemahan, dengan terang-terangnya kalian ada di dunia ini. Engkau ada di dalam keterangannya di atas punggungku. Tapi ingat, engkau akan menangis merasakan kegelapannya di dalam perutku. Manusia gak akan pernah ada yang sempurna di dalam hidup, betul? Setiap manusia gak luput dari dosa, betul? Gak pernah luput dari lupa. Kadang kita ini manusia udah ngerasa sempurna. Maaf, kita aja susah banget syukur kepada Allah, masih udah dikasih panjang umur sampai ketemu 1446 Hijriah aja, kita nggak ada syukurnya sama Allah. Biasa aja, orang matinya masih lama. Betul? Buat siapa tuh? Anak muda ngerasa matinya lah. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan modar. Betul? Kalau kata orang Songgom apa? Modar. Oh sama berarti ya. Yang benar manusia mati apa meninggal sih? Mati apa meninggal? Oh bukan mati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nggak ada wa meninggali. Paham ya?
Kenapa kok bahasanya mati? Biar sadar kalau kematian itu kapan aja bisa mau yang bayi di dalam kandungan mati, baru lahir sehat sakit belum tentu. Lu nyumpahin orang aja lu, yang baru nikah, yang baru bercerai, yang di rumah sakit, laki, istri, anak, mantu, mertua. Gua bilangin lo sama laki lu, main nyumpain mertua mati aja lu. Yang hidup pasti gak akan pernah ada yang hidupnya lama. Makanya Allah ngajarin kita lewat Nabi Muhammad SAW, perbanyaklah kalian mendekatkan diri kepada Allah. Lepas ibadah itu mau diterima mau enggak oleh Allah, tugas kita cuman ibadah. Jangan ada tuntutan apa-apa sama Allah. Ada di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, ada orang dikasih umur panjang 1000 tahun. Woi, mau punya umur 1000 tahun? Ih, gue mau ogah. Lamaan. Betul nggak? Ya udah besok dah. Hah? Nggak mau? Ah, lu dikasih waktu mati dekat nggak mau, dikasih panjang umur 1000 tahun. Terus maunya apa? Maunya gimana ketentuan Allah? Ya udah pulang dari sini. Allahumma nih, nauzubillah min dzalik. Nih maaf. Tadi kan saya bilang di awal mukadimah ya. Orang yang datang ke dalam majlis ini mau nggak mau semua doanya pasti akan dikabul. Dosanya diampun. Nah tiba-tiba kita pulang dari sini nih, pengen sampai rumah, ternyata malaikat maut lagi ngopi di rumah kita. Kira-kira pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Oh, enggak ada dah, saya mah ke Jakarta dulu dah. Saya muter aja dulu. Kita mau kemana aja tetap mah. Ih, lu aja, gue mah enggak. Setiap yang bernyawa pasti akan. Itulah manusia. Mau manusia, mau siapapun, malaikat pun waktunya mati. Gak ada yang hidup panjang. Imam Ghazali ada satu orang umurnya 1000 tahun. Ini orang gak pernah bikin maksiat. Tiba-tiba bikin maksiat sekali gak sengaja. Maksiat sama Allah sekali gak sengaja. Lalu dia taubat kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah. Dan maksiat gak pernah dilakukan. Sampai ketemu kematiannya. Gak pernah ngejalanin lagi kemaksiatan. Lalu saat di padang mahsyar dibangkitkan oleh Allah, ditanya ini hamba, wahai hambaku, engkau aku beri umur 1000 tahun, mengapa kau gunakan satu waktu untuk bermaksiat kepadaku? Ya Allah, saya sudah bertaubat dan taubatnya engkau telah ampuni dan aku tidak menjalankan kemaksiatan itu kembali. Untuk apa kau pertanyakan lagi ya Rabbi? Apa jawaban ini seorang ini Allah mengatakan, wahai hambaku, iya, dosamu telah aku ampuni, taubatmu aku telah terima. Maka dari itu aku tutup engkau dari aib-aib penghuni padang mahsyar. Aibnya dirinya enggak dikasih unjuk sama penghuni padang mahsyar, ditutup aib-aibnya. Lalu, wahai hambaku, aku ciptakan engkau dalam umur 1000 tahun. Mengapa engkau hidup dalam keadaan 1000 tahun itu menginjak bumiku? Dunia yang telah aku ciptakan, engkau bermaksiat di atas bumiku, kata Allah. Diam nih orang gak mau ngomong. Gak bisa ngomong. Yang ketiga ditanya sama Allah, wahai hambaku, apa yang ada di benakku sampai engkau bermaksiat kepadaku, kata Allah. Ini orang bikin maksiat, lupa, gak sengaja, taubatnya diterima dan gak pernah bikin dosa lagi. Taubatnya diterima sama Allah. Tapi Allah pertanyakan kemaksiatan itu yang tanpa disengaja 3 kali berturut-turut. Sampai ini hamba kulitnya sama dagingnya rontok sampai ke bawah.
Kenapa? Karena tidak menahan malu. Dosa yang telah dilakukan, dia telah bertobat kepada Allah, lalu tobatnya diampuni oleh Allah dan diterima oleh Allah. Tapi ini masih dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib kita yang tiap hari bikin dosa, taubatnya nggak pernah? Gimana hidup kita yang selalu kemaksiatan, ibadahnya kita males? Saya mau tanya, lebih banyak baca Quran apa baca WhatsApp? Quran apa WhatsApp? WhatsApp. Lebih sering lihat pengajian apa sering lihat YouTube? Sering live datang ngaji apa sering live TikTok? Kira-kira kita di dalam doa selesai sholat, doa kita yang kita minta apa sih? Hah? Minta apa? Saya ingetin boleh? Kita minta sama Allah yang pertama pasti, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak. Amin. Mau rezeki banyak? Mau? Buat apa? Buat apa? Buat makan, haji, umroh, zakat. Tuh kalau banyak duit, haji, makan, umroh, zakat, sedekah, begitu. Kenapa kok ngomongnya baik-baik semua? Kok kalau dibilang kalau rezekinya ada buat yang baik-baik doang? Kenapa? Karena duitnya nggak ada. Karena duitnya nggak kelihatan. Kalau duitnya kelihatan beda lagi. Perempuan duit banyak glowing. Laki-laki duit banyak kawin lagi. Betul apa enggak? Makanya kita diajarin sama orang-orang soleh, kalau minta sama Allah, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini yang diajarin sama alam para salafun salihun. Yang kedua yang kita minta dalam selesai sholat, apa kita minta di dalam doa kita? Panjang mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, kita doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, nguruk sendiri. Mau? Hati-hati, salah doa bahaya. Allah itu maha pengabul setiap doa. Ud'uni astajib, berdoa kepadaku akan aku kabul. Nah kalau kita minta panjang umur, ya Allah berikanlah kami panjang umur, dikasih panjang umur sampai Dajjal mati kita masih hidup aja. Mau begitu? Makanya kita diajarin tuh sama Nabi. Bib, emang bisa Bib salah doa? Ada orang dapat ujian, satu musibah. Ini buat orang yang ibadah. Ada musibah, itu namanya ujian. Tiba-tiba dia minta, ya Allah tambahkan hamba kesabaran. Pernah nggak doa begitu? Ya Allah tambahkan hamba jadi orang yang sabar. Pernah begitu? Kalau ujiannya lebih daripada nih hari, jangan salahin Allah karena kita yang minta sabar. Betul apa enggak? Mintanya gimana? Ya Allah, selesaikan urusan kami dunia maupun sampai ke akhirat. Berikan ketenangan dan ketabahan di dalam hati kami untuk menjalankan setiap apapun yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Amin. Amin aja kudu disuruh. Minta panjang umurnya bagaimana dong Bib? Mintanya, ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepada, itu yang diajarin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yang kita minta di dalam doa kita apa? Ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Betul? Mau masuk surga? Benar? Mau? Saya mau tanya, emang pantas? Model kayak kita nih, kayak kita termasuk Rifki, model kayak kita gini pantas emang masuk surga? Sholat kagak, ngaji enggak, sama suami jahat nih bukan main. Ngomong sama suami enggak pernah perhatian kecuali minta duit. Saya lagi bingung Pak, istri sekarang mah kita nggak tahu Pak, istri sekarang tuh tulus cintanya apa debt kolektor yang kita kawinin kita nggak tahu Pak.
Istri sekarang kalau ngomong sama kita, mam, pak duit, pak buat belanja, pak ini. Nggak ada perhatiannya sama sekali, betul nggak? Enggak, saya nggak ngomong sama ibu, bapak yang saya tanya, betul nggak pak? Bapak, pak, jawab jujur ya. Terakhir bapak ditemenin dandan saat tidur malam kapan? Kapan pak? Malam pertama tahun 90. Durhaka. Teraka. Bu, dandan. Mau masuk surga enggak? Dandan. Bu, yang wangi. Di depan suami yang wangi, dandan, pakai lipstik gitu, pakai lipstik. Nih malam mau tidur, pakai lipstik kalau bisa sampai muter. Ya bu ya, senengin suami. Pak, bapak ngelihat istri cantik seneng nggak pak? Capek hilang nggak pak? Pak, ngelihat istri cantik capek hilang nggak? Bu, maaf, laki-laki syahwatnya tuh di mata. Laki-laki tuh kalau ngelihat perempuan denok, demplon, montok, dandan, istiqomah matanya. Udah lu jangan pakai bohong udah. Kan gue juga laki. Tuh kalau ngelihat yang begitu tuh subhanallah. Betul nggak pak? Tuh kan ngaku. Pak, jawab yang jujur nggak apa pak? Seneng nggak ngelihat istri cantik? Seneng nggak ngelihat istri dandan? Seneng nggak ngelihat istri wangi? Modalin dong. Lah iya, orang kita demen ngelihat istri dandan wangi. Nggak dimodalin. Emang dia dandan pakai tepung apa? Tapi kalau istri yang baik pak, dikasih rezeki berapa aja mah diambil pak. Contoh, bu, ibu kalau minta duit sama siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Kenapa minta sama laki? Lipstik udah habis nih, udah sampai pantat nih. Udah dikorek-korek ini lipstik. Bapak, kalau habis bahasa Songgom apa? Pak, disentek pak. Ya Allah maafin, ini cuman ada duit 5.000 perak, ambil bu. Bib beli lipstik apaan bib 5.000? Ambil, itu rezeki yang Ibu nggak bisa beli mampu lipstik, jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Merah nggak tuh bibirnya? Merah-merah juga benar pak. Hemat, yang namanya perempuan kalau modal mau cantik apapun itu bisa terjadi. Betul nggak? Insya. Tadi kita kan mintanya sorga ya. Mau masuk sorga? Maaf. Mau masuk sorga apa enggak? Ngimpi. Ada Abu Nawas. Abu Nawas orang alim pak. Soleh. Ibadahnya luar biasa. Baina maghrib wa isya, dari maghrib ke isya itu nggak lepas setiap kali dia baca kulhu 15.000 kali jadi zikirnya. Kulhu 15.000. Salat 1 rakaat hatam Quran. 1 rakaat salat hatam. Tahu doanya? Pernah dengar doa Abu Nawas? Ilastulil Firdausi a'la wala naril fahab wa ghafir dhunubi fa innaka
dzambin. Abu Nawas yang kulhunya 15.000 kali habis sholat maghrib mau isya, sholat 1 rakaat hatam Quran, doanya sadar diri, ya Allah saya sadar gak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu ya Allah terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Abu Nawas sadar diri. Nah kita sholat enggak pernah Allahumma antas salam, sholat kita Allahumma lantas jalan. Baca zikir enggak pernah, doanya enggak pernah. Setiap rakaat sholat yang dibaca suratnya entu lagi, entu lagi, entu lagi, entu lagi. Kul lagi, kul lagi, kul lagi, kul lagi. Betul enggak? Jadi kita pantas enggak masuk surga? Mau masuk surga mau? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan di dalam doanya, ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan karena bidadari yang kau ciptakan kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan emas permata yang banyak di dalam surgamu kami ingin masuk ke dalam surgamu. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Maka masukkan kami ke dalam surgamu bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Ini doa pasti dikabulin. Kenapa? Telah membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya dari situ kita doa kalau minta sama Allah mintanya yang benar ya. Mintanya sama Allah, mintanya minta rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Minta umur panjang dalam selalu taat ibadah kepada Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Maka di kesempatan ini mari sama-sama ini malam kita bertaubat kepada Allah. Kita sebut nama Allah, kita agungkan nama Allah. Mudah-mudahan semua taubat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosanya diganti dengan pahala yang berlimpah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dengan menyebut nama Allah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saat kita memanggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah tuh jawab loh Pak panggilan kita Bu. Jawab. Labbaik wa sa'daika ya abdi, ada apa wahai hambaku, aku mendengar, aku menyimak panggilanmu kata Allah. Maka kesempatan kali ini kita sebut nama Allah, gemuruhkan, panggil, jadikan desa Songgom ini diterangkan oleh hidayah dari Allah sehingga kematian datang Allah berikan kita hidayah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Walillahi asmaul husna fadhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Wahai saudara-saudariku, tahukah nama siapa yang kalian sebut di malam ini? Dia adalah Allah. Dia adalah pemberi rezeki dalam kehidupan kita. Dia adalah pencipta zahir dan batin kita. Dia yang meniupkan ruh ke jasad kita. Dia yang menghidupkan dan mematikan kita. Dia adalah Allah pemilik alam semesta ini. Maka sebutlah, agungkan, muliakan diri kalian dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini telah lama tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Wahai Rabbi, lama tangan ini tidak lagi pernah menengadahkan tangan di hadapanmu ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah engkau maha melihat ya Allah? Bukankah engkau maha mendengar ya Rabbi? Dengarkanlah panggilan kami ini ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan kehinaan. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini tidak lagi pernah menyebut namamu. Dosa apa lisan kami ini ya Allah? Sebesar apa dosa yang ada di lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, bosan kami bermaksiat di hadapan-Mu ya Rabb. Izinkan kami merasakan kenikmatan tatkala beribadah di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, besar dosa kami yang kami bawa di malam ini. Harapan kami keluar dari majlis ini semua dosa kami Kau ampuni ya Allah. Wahai Rabbi, wahai Rabbi, jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami menjadi hamba yang teramat rugi di dunia ini. Di bulan yang penuh keberkahan, di bulan yang haram ini, di bulan Muharram ini, Kau izinkan kami berkumpul saudara-saudari kami di dalam tempat majlis yang mulia ini. Bukankah ini karena Engkau ya Rabb yang menginginkan kami berkumpul di dalam majlis yang mulia ini ya Allah. Wahai Rabbi, masih banyak manusia hamba-hamba-Mu yang di malam ini sedang bermaksiat kepada-Mu. Kau kabulkan mereka dengan kemaksiatannya ya Allah. Bukankah kami yang lebih pantas Kau kabulkan duduk di dalam majlis-Mu, menyebut nama-Mu, bertaubat kepada-Mu? Bukankah kami yang lebih pantas Kau kabulkan ya Allah? Wahai Rabbi, jika Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, ya Allah, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Maafkan kami, ampuni kami ya Allah. Jadikan air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi di yaumil qiyamah, bukti taubat kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, oh ya Allah,
ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukankah doa setiap anak untuk orang tua tidak akan pernah kau hijab ya Rabb? Maka izinkan kami mengangkat dua belah tangan ini untuk berdoa kepadamu untuk kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat penyakit kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ini adalah cita-cita kami untuk kedua orang tua kami. Membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan kau tempel dosa karena perbuatan dosa kami di dunia ini kepada mereka. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami. Kepada ayahanda kami, kami tidak pernah menganggap jeripaya ayahanda kami mencari rezeki untuk kami. Dari hujan ke hujanan, panas ke panasan mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Maafkan kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami, maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa kami terhadap ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan daripada ibunda kami. Antara hidup dan mati kami diperjuangkan, dilahirkan ke dunia ini. Jika ibunda kami harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Maafkan kami ya Rabb. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya di alam kubur. Terangkanlah malamnya dengan rahmat darimu ya Allah. Terangkan kuburnya dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur. Datangkanlah malaikat untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang saleh-salehah, yang dapat membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurgamu. Izinkan tangan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam. Izinkan kami membawa orang tua kami sampai ke dalam syurgamu ya Allah. Wahai Rabbi, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurgamu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Rasulullah. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagi kami yang hadir dalam tempat ini,
Yang kami kurang di dalam rezeki, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang sehingga rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir dalam tempat yang penuh dalam keberkahan ini, dimanapun kami berada, baik yang di dalam rumah maupun yang sedang di jalan, yang mereka dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Izinkan kami untuk menikmati rasa nikmatnya beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana kau kumpulkan kami di malam ini di tempat yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, maka kumpulkan kami kelak di dalam syurgamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Nabi SAW dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang menutup doa dengan membaca Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka doanya pasti insyaAllah akan dikabulkan oleh Allah. Maka kita minta kepada Allah berkah daripada acara ini. Malam ini kita sama-sama kita membaca qasidah daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك، فاضرق إلهي درك قبل الفنا والحلا، يا أم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول، وهب لنا كل سول، ربي استجب للأمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب، أنت السميع القريب، ذاك الوصي الرحيم، فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام، والأهلين نعم الكرام، وصحبي والتابعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم على محمد صاحب المشرى،
صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. sama-sama yuk. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Semua sama-sama. اللهم على محمد ودوائها. Kurang keras. اشفع لنا يا رسول الله لك شافعت يا رسول الله يا ربي يا رب واجمعنا وحبابا لنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأستغفر الظالمين بالظالمين
وففاد بني مؤمن عندك الشريعة كاده سنة ألوس قدكني كافن ورياءتان إنه وانطواني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودراني ودراني آفات جيران الألم يا أويل الجود. Yang hafal baca sama-sama semua. Kaping telu asik. Kaping telu. Pemarang Ugo gawe kaping papat ngamalno ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawolani kaping papat ngamalno ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawolani. Semua yang keras. Ya. سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي أفاد يجيب رد الألم يا أويل الجود والكرم Ikut sakit. Ikut saking ulama awet tutur alamat baca ingkang dadi jojo kita iso ngelambahi dunya akhirat ketemu bilahi. Moga-moga kita bisa ngelambahi dunya akhirat. Salawat semua sama-sama yang kencang sore. سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي أفاد يجيرة الألم يا أويل الجود والكرم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة في دوام ملك إلهي صلاة دائمة في دوام ملك إلهي. Semua sama-sama yuk. Allahumma salli wa sallim sayyidina adadama bi ilmi ilahi salatan bidawami mulki ilahi salatan
Yen urip sregep ngibadah. Salawat semua sama-sama. Allahumma sholli wa sayyidina adada ma fi ilmi lahi. Yang punya handphone, handphonenya dinyalain, flashnya dinyalain. Angkat semuanya, angkat. Semua. Kurang jelas, semua sama-sama yuk. Semuanya. Allahumma sholli wa sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkina. Semua sama-sama yuk. Allahumma sholli wa sayyidina Muhammadin adada ma ilmil isa daimatan bidawami mulkilahi. iwa bandang Iwa bandang anak iwa sepat percuma ganteng percuma ganteng ora gelam sona. semua yuk. Iwa hiu Iwa hiu iwa papat percuma ayu. percuma ayo. Salawat yuk. Allahumma sholli wa sayyidina wa maulana Muhammadin ataka ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Songgom luar biasa. Ha. He. Lontong tahu Ono lontong sate ay ojo galawai mending salawat ben adam atine bonusnya wae ganteng vokale
dawami mulkillahi Kanjeng Nabi Muhammadin lahire ana ing dino ralas maulud. Semua sama-sama. Tahun gajah Tahun tahun gajah Ibu Siti Aminah kurang gerak. Sayyid Darwane Siti Karo Siti Aisyah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Siti Hafsah Siti Ramalah Hindun Zainab Lan Siti Juwairiyah Lan Siti Juwairiyah Dini putrane Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Ummi Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Hamza Abbas iku pamane Usman Ali iku mantone Abu Bakar Umar mara sepuhe Madinah hijrah kubure Madinah hijrah kuburi Hasan Husain iku buyuni Abu Talib iku pamane Abdul Muttalib iku simbae Safiyah iku bibie Safiyah iku bibie Sayyid Hashim iku buyuti Abdul Manaf iku canggahe Sayyid Qusay iku arenge Gilap udek udek siwore Gilap udek siwore Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah bi ahli al-badri ya Allah ilahi salim salim al-umma min al-afati wan naqmah wa min hammi wa min ghamma bi ahli al-badri ya Allah bi ahli al-badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah فانفعنا ببركتهم آمين، آمين. واحفظنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن. Ya Allah, jagalah negeri ini dari segala bentuk fitnah. Ya Allah, jauhkanlah negeri ini dari porak-porandanya, daripada setiap kemaksiatan ya Rabb. Ya Allah, jauhkan negeri ini dari bala. Ya Allah, jauhkan negeri ini dari bencana. Ya Allah, satukan kami dengan mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau matikan kami kecuali mengucapkan la ilaha illallah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق لحين حيا ولحين موت وإلى هذا محشور إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا البألو الشفاعة يا البألو الشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا كريم وعلها يا كريم وعلها يا كريم وعلها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فارج الحام يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.